Tentu Pak 2, jumpa di Pak 2, lanjut tadi. Nah, sekarang yang ini untuk sahabat-sahabat semuanya yang mungkin punya masalah dengan ginjal, bisa menyimak ya, mungkin sampean ada kiat-kiat tertentu untuk menghadapi atau mengatasi permasalahan kesehatan di khusus ginjal. Itu apa yang saya lakukan setelah saya cek untuk kedua kalinya itu, contohnya mengenai makanan, minuman, pola hidup, itu apa yang saya lakukan untuk menjaga diri sendiri? Ya, kita kembali ke diri sendiri ya. Setelah sambil mengkonsumsi obat juga itu, saya berusaha untuk berpikir positif, Penting itu. berusaha untuk baik-baik saja, meskipun tidak baik ya, aku baik-baik saja. Betul. Gitu kan. Berusaha untuk baik-baik saja, berusaha untuk memperbaiki, ya istilahnya memperbaiki diri sendiri, karena ya kita itu terkena penyakit sampai seperti itu ya dari diri kita sendiri. Berpikir kita, pola pikir saya terutama ya, mungkin karena saya orangnya diem, saya apa-apa saya pendam sendiri, apa-apa tuh nggak pernah cerita ke orang, nggak pernah sharing, nggak pernah. Kalau orang Jawa bilang itu mendem jero. Apa mendem jero? Orang Jawa itu sakit bilang dalam. bukan sakit dalam, tapi mendem jero itu memendam segala permasalahannya dengan cukup diam, menes sendiri, dipikir sendiri. Iya. Bahasa orang Jawa bilang mendem jero. Ya seperti saya. Jadi sama dulu karena sama berdiam, sama akhirnya kena masalah dengan ginjal, dan juga saya karena saya dulu pendiam, mendem jero sendirian, akhirnya saya kena kanker payudara. Karena itu hasil medisnya seperti itu. Saya tahunya juga dari hasil medis. Terus itu sama pola makan bagaimana setelah saya didiagnosa ginjal? Setelah saya didiagnosa kena ginjal itu, saya mengurangi makan garam. Saya mengurangi makan garam, ya. Saya mengurangi makan garam, terus saya mengurangi makan daging merah, daging sapi. Ya, daging ayam sekarang makan sih, tapi nggak begitu. Mungkin gitu ya. Sebulan sekali sekarang mungkin saya makan daging. Jadi pantangan apa saja yang nggak bisa? Ya itu mie instan. Mie pantangannya instan, ya, yang kena ginjal ya. Iya, mie instan, terutama itu ikan asin. Pokoknya yang berbau garam, ada garam-garamnya. Intinya harus mengurangi rasa asin. Yes. Gitu. Selain itu? Ya mengurangi manis juga. Saya. Yang suka manis, yang suka asam-asam, hati-hati. Mengurangi manis itu. Saya terutama saya tidak mengkonsumsi minuman soft drink, minuman kayak Coca-Cola, Fanta. Pokoknya minuman berwarna itu harus dihindari. Betul. Itu. Saya sejak kecil juga nggak suka. Saya dulu paling suka minum lemon tea itu loh. Itu ternyata efeknya ya pengaruh ke sini, ke ginjal juga. Iya. Itu lemon tea yang kotak-kotak itu ya? Iya, lemon tea itu jadi saya sekarang tidak sudah lagi ya. Iya. Saya memperbanyak minum air putih saja. Betul. Itu sangat menyehatkan. Terus selain minuman, terus tadi Saman juga mengurangi daging yang asin-asin. Selain itu apalagi? Apakah ada yang lain? Nggak ada sih kalau untuk yang lain, tapi terutama pemikiran ya. Pemikiran kita. Pemikiran kembali ke pemikiran kita. Nah, kalau kita mengalami stres istilahnya, banyak berpikir, nggak tahulah pokoknya kalau udah datang pikiran kalang kabut itu loh guys, ternyata udah langsung kambuh dia, langsung sakit dia. Ternyata pemikiran. Ternyata salah diulangi ternyata. Jadi sama gitu ya. Sama mengurangi itu minyak berminyak. Jadi pemikiran ya ternyata, saya kembali katakan ternyata pemikiran kita itu sangat berpengaruh kepada kesehatan kita ya, dan juga
mengenai pemikiran yang positif maupun yang negatif, itu semuanya berefek pada kesehatan kita. Jadi hati-hati kita semuanya yang dimana, terutama yang di rantauan, entah itu di Hong Kong, di Malaysia, di Taiwan, di Singapura, di Belanda, di New Zealand, di England, di Kanada, sahabat semua yang menonton video ini, hati-hati dengan pola pikir kita, pengolahan psikologi, stres, segala persoalan. Itu kalau kita yang dikatakan bahwa kita minum jeruk itu tidak bagus, jadi lebih baik kita harus curhat kalau punya masalah, gitu ya. Ternyata sama. Karena saya kan nggak ngerti, jadi hari ini saya ngerti bahwa penyakit apapun, ya memang nggak semuanya saya ngerti, sebagian saya ngerti bahwa segala penyakit itu mayoritas dari hasil efek pola pikir kita masa lalu, dan hari ini saya ketemu sampean, saya dengar langsung dari sampean bahwa pola pikir itu ternyata juga bisa berefek pada kesehatan. Sangat berpengaruh pada kesehatan kita, pola pikir. Jadi sekarang yang saya ingin tahu, penangkal sampean, penangkal ini ilmu apa ini ya? Ini ilmu penangkal itu kan seperti ini ya, selalu harus diputar-putar seperti ini ya. Penangkal sampean untuk mengatasi datangnya kembali penyakit tersebut, supaya itu enggak semakin parah atau gimana itu, supaya alhamdulillah ya. Kalau untuk saat ini ya mungkin dari kemarin-kemarin sih, setelah selesai mengkonsumsi obat, saya lebih banyak mengkonsumsi air putih, terutama ya kita kembali lebih berikhtiar lagi, lebih menjaga emosi, istilahnya lebih untuk berpikir positif, ya kembali seperti itu. Jadi intinya itu hidup kita menjadi jauh lebih baik, terus lebih disiplin, atau boleh dibilang kita tuh lebih radikal ya. Radikal pada soal pola pikir, harus jangan seperti dulu, harus langsung ke depan. Terus radikalnya soal makanan, jangan seperti dulu, harus yang lebih baik lagi. Jadi kita benar-benar radikal mengontrol pola pikir kita supaya kita tidak kembali hidup seperti yang sebelumnya, ya begitu ya. Karena istilahnya kita yang mengalami penyakit ginjal ini, terutama yang rentan sekali kambuh, nggak bisa capek, sama sekali. Berasa capek dikit, apalagi kalau udah kepikiran, kita udah banyak mikir, terus agak stres sedikit, udah langsung rasanya itu langsung kaku. Sensitif ya? Kiri, sangat sensitif berarti. Iya. Sangat sensitif apalagi dengan emosi. I see. Cukup berat juga ternyata cara menjaganya supaya itu sakitnya tidak kambuh, karena kita tidak bisa memungkiri ya, setiap orang, setiap manusia itu setiap hari, setiap waktu, entah itu kita mau atau kita tidak mau, pasti mengalami sesuatu hal yang baru, dan itu berpengaruh pada psikologi kita, entah itu hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan mudah diterima ya. Yang tidak menyenangkan. Nah itu, yang tidak menyenangkan, tapi kita harus tetap senang karena supaya sakit itu tidak kambuh kembali. Iya, bukan begitu ya. Lalu kiat-kiat sampean selanjutnya untuk menghadapi hal-hal yang tidak sampean inginkan, kiat-kiat sampean apa? Cuman satu jurusnya ya cuman satu saja. Kita kembalikan ke Sang Pencipta dengan cara tetap berikhtiar. Pasrah bukan berarti tidak mengobati, kita tetap mengobati, tapi kita tetap ikuti sesuai petunjuk yang dokter anjurkan, seperti itu. Dengan menjauhi apa yang tidak boleh dimakan, dengan tetap istilahnya melakukan olahraga meskipun itu 10 menit atau 15 menit sehari, dengan memperbanyak minum air putih. Ya, memang fungsi air putih itu untuk mencuci ginjal ya. Kalau kita itu nggak cukup air putih, otomatis pendetokan racun dalam ginjal tidak bekerja dengan baik. Dan saya sedikit paham masalah pendetokan ginjal,
per hari paling tidak, kan kita diwajibkan ini anjuran wajib paling tidak per hari kebutuhan air putih yang harus kita konsumsi 1-2 liter. Nah, jadi kemungkinan karena saat kita dulu tuh stres kayak sampean gitu kurang minum, Iya, malas kurang makan, minum, malas minum iya, aja ya. iya. Dan itu berefek saat kita imun tubuh kita drop karena kita punya masalah, itu racun tubuh pasti akan menyerang diri sendiri ya, Iya. menjadi penyakit. Dan racun tubuh pasti mencari organ-organ tubuh kita yang paling lemah mana. Dan kebetulan kayak saya kena yang bagian payudara, misalnya kena bagian ginjal. Dan kira-kira sampean pesan buat sahabat-sahabat kita semuanya apa? Yang mungkin nonton ini ya. Iya. Pesan buat saya, buat teman-teman, terutama ya kaum perempuan ya, kaum perempuan yang istilahnya rentan sekali dengan stres. Kalau bisa stres itu dihindari, dia dengan lebih mungkin kita lebih beristighfar ya teman-teman, kita lebih menjaga pola makan, yang itu tadi kita jauhi garam kalau untuk penyakit yang kayak ginjal. Garam itu sangat-sangat nggak bisa. Oke, saya ingat ya, ginjal. Tantangannya adalah hal yang makanan yang instan ya, Ce ya. Iya. Instan, terus yang asin-asin sama yang manis ya, itu yang harus dihindari ya. Iya. Terus daging merah ya. Daging merah dan Daging juga merah makanan kaleng. Makanan kaleng. Ya, tomat juga itu tomat. Tomat kalau bisa dihindari, tomat sama pisang itu dihindari. Karena katanya kaliumnya lebih tinggi. Iya, memang tomat sama pisang mengandung kalium. Iya, kaliumnya Memang mengandung kalium itu. Dan saya kebetulan setiap hari saya itu seperti monyet. Bilang kenapa seperti monyet? Karena sejak tahun 2015 sampai hari ini setiap hari saya makan pisang 1 atau 2 buat sarapan itu pasti. Jadi karena saya nggak punya masalah dengan ginjal ya saya fine saja. Nah, untuk kawan-kawan yang punya masalah dengan ginjal, hindari pisang, tomat, makanan kaleng, manisan, yang manis, asin-asin, terutama asin instan ya. Nah, dicatat. Makan hambar nggak apa-apa guys, yang penting sehat. Ya sedikit, dikasih garam sedikit nggak apa-apa. Yang penting sehat. Karena sehat itu mahal ya. Ya, bener-bener mahal. Tidak bisa dibeli dengan uang sebetulnya. Iya. Betul itu. Setelah menjalani semua pengobatan itu, saya saja ibaratnya yang sudah mati-matian selama ini menjaga pola hidup yang sehat, saya masih kena sakit. Apalagi yang tidak mau menjaga. Ya kita sebetulnya tidak mau sih, kita tidak mengharapkan sakit. Tapi kalau memang Tuhan kasih kita sakit ya kita terima, karena itu karunia. Jangan dianggap sebagai musibah, nanti kita ngana sendiri. Oke, saya ucapkan terima kasih dimana sampean sudah mau sharing saya soal ilmu pengetahuan mengenai ginjal. Dan ini memang benar-benar pengalaman pertama saya ya, karena saya belum pernah menemui teman-teman saya yang di sini yang mengalami sakit kayak sampean. Ya, sebetulnya banyak yang sakit, cuma kita harus mengakui sangat sulit menemui mereka karena banyak yang tertutup. Iya. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya. Tapi kalau untuk itu kalau boleh sih saran saya jangan tertutup ya, supaya istilahnya nggak cuma wawasan kita bersama tapi untuk kesehatan pribadi kita itu yang utama. Iya. Jadi untuk sahabat-sahabat di rantauan yang di Hong Kong, kemungkinan yang memiliki sakit atau masalah, mari terbuka, mari sharing agar kita bisa berbagi ilmu pada sahabat-sahabat kita yang ada di rantauan maupun yang di Indonesia, bahwa keterbukaan itu sangat penting karena itu salah satu cara untuk mengurangi stres. Kalau kita terbuka, kita meluahkan semua apa yang ganjalan di hati ataupun permasalahan yang kita hadapi, itu sangat membantu mengurangi stres dan juga sangat membantu menjaga imun tubuh kita agar tetap stabil. Itu menghindarkan kita dari penyakit bisa datang pada siapa saja.
karena dulu saya pun sangat sehat walafiat, nggak pernah sakit dan tiba-tiba didiagnosa kanker payudara, harus dioperasi, harus di kemoterapi, di radioterapi, kehilangan satu payudara, padahal saya digas-digas saja, nggak merasa nggak apa-apa. Lalu bagaimana yang tertutup, yang sangat pendiam, yang nggak mau sharing, pasti keadaannya semakin tidak menyenangkan. Jadi mari kita bisa share sharing, sama-sama. mari Kalau berbagi memang suka. istilahnya kalau memang malu bisa kita bisa dicari di WhatsApp atau dicari di Facebook gitu ya. Mungkin kalau ada teman-temannya ya yang istilah mau sharing, mau berbagi sama kita ya kan nggak apa-apa ya Kak, bisa nyari kita. Bisa nyari kita. Kita siap untuk mendengar. Kita siap mendengarkan, kita siap berbagi, kita siap untuk saling support, mencari solusi bagaimana caranya, jalan keluarnya, bagaimana mengatasi mengontrol emosi, menjaga pola pikir, menjaga pola makan, karena kita yang berpengalaman akhirnya kan ngerti, oh begitu itu boleh, begini nggak boleh, begini boleh, begitu nggak boleh, gitu. Oke. Semoga video Mak Jogres ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Udah berbagi kita ya, hari ini udah berbagi. Ya, dan terima kasih juga buat sampean semua yang nonton video ini. Ya, semoga sampean semua sehat walafiat. Videonya saya tutup. Dan semoga juga sampean bisa mengambil hikmahnya, pelajarannya dari video-video kami. Nanti tonton juga videonya KC ya. Nanti di sana ada cerita-cerita yang menarik. Oke. Oke. Saya tutup videonya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and share ya. Yang punya Kak Ronani News. Like, comment, subscribe, and share. Bye bye.